Baik, jadi di sini kita akan belajar basis data dan bagaimana merancang sebuah sistem informasi laundry. Jadi di sini kita akan membuat fitur untuk mendisplay data dan insert data. Jadi di sini kita akan menentukan data-data yang termasuk dalam sistem laundry, sehingga data-data itu bisa berkaitan teman-teman, bisa berkaitan dengan data yang lain. Tapi kalau tidak ada datanya, maka untuk melakukan laundry itu pasti susah. Maka dari itu kita menentukan data-data yang ada. Baik, di sini kita akan membuat data-data di dalam database. Karena itu cara yang pertama kita pastikan dulu apakah examnya itu MySQL-nya sudah dihidupkan. Apa cara MySQL kita start dia, terus kita pilih ini. Selanjutnya kita masuk ke ppmadmin. Kita akan membuat database di ppmadmin. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah database. Kita pilih new. Oke, di sini. Jadi di sini kita akan membuat database love laundry. Kita isi dengan love laundry saja. Karena kita membuat tentang sebuah sistem informasi laundry. Love laundry. Oke. Love laundry, kemudian kita pilih create. Di sini kita menggunakan exam versi 7 ya teman-teman, harus menggunakan versi 7 sehingga tidak terjadi masalah. Love laundry, oke. Jadi di sini sudah muncul database-nya sini. Love laundry teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan menambahkan data-data yang pertama itu adalah data petugas. Karena dalam laundry tentu saja ada petugas. Petugas, kemudian di sini kita isi 10 saja. Petugas, kemudian kita pilih goal. Oke, selanjutnya di sini ada ID petugas. Petugas, kemudian nama. Di sini jenis kelamin. Jadi di sini kita masukkan data-data yang penting saja, tentunya kayak jenis kelamin kan tidak terlalu penting, makanya kita tidak perlu untuk masukkan dalam petugas, karena dalam petugas ini tentu saja kita masukkan data-data yang penting. Jadi di sini saya masukkan ID petugas, nama, jenis kelamin. Kemudian di sini kita tambahkan telepon, email, kemudian apa ini? Kemudian kita tambahkan alamat dan paspor. Oke, di sini kita masuk dengan paspor saja. Jadi untuk petugas teman-teman. Oke, kemudian kita menentukan tipenya itu yang pertama, ID petugas kita isi dengan ini saja. Nama kita gunakan teks. Kemudian jenis kelamin kita gunakan varchar dengan ukurannya 9. Kemudian telepon kita pakai teks saja, email teks, alamat teks, kemudian paspor kita gunakan teks juga. Oke, kemudian di sini kita menentukan, di sini kita pilih auto increment. Untuk indeksnya itu primary key, primary teman-teman. Kemudian di sini kita pilih save. Oke, baik. Jadi di sini kita sudah ada satu tabel, yaitu tabel petugas. Tabel petugas dengan di sini ada ID petugas, nama, jenis kelamin, telepon, email, alamat, dan password.
Oke, kemudian di sini kita tambahkan lagi satu tabel pelanggan. Kemudian di sini kita tambahkan 10 juga. Kemudian kita pilih go. Di sini kita isi dengan ID pelanggan. Nama, alamat, email, telepon. Oke, selanjutnya di sini kita perlu untuk menambahkan tanggal lahir, itu penting juga, tapi ketika kita membuat sebuah laundry, tentu saja pelanggan juga pasti dari perusahaan pasti tahu kalau seandainya kalau pas kita pergi pada saat ulang tahun gitu, pasti kita akan diberikan diskon atau dia mungkin dan lain sebagainya. Itu penting sekali untuk tanggal lahir juga. Tapi di sini kita tidak perlu saja mengisi data yang ada, kita gunakan saja yang umum punya. Kemudian di sini untuk pelanggannya itu kita tambahkan dengan jenis kelamin, kemudian sini kita isi dengan paspor. Gaji hampir samanya dengan tadi tugas teman-teman. Kemudian tipe datanya di sini ID pelanggan ini, name yang kita isi dengan teks, kemudian alamat teks, telepon teks, email teks, kemudian jenis kelamin kita pacar isi dengan 9, kemudian nilai paspor kita isi dengan teks. Kemudian di sini kita aktifkan primary key, kemudian auto increment kita aktifkan seperti ini. Kemudian di sini kita pilih go. Kita pilih save. Oke, jadi untuk data yang kedua sudah jadi juga. Tabel yang pertama itu adalah tabel pelanggan petugas, yang kedua adalah tabel pelanggan teman-teman. Kemudian di sini kita tambahkan lagi tabel, kita pilih di database. Oke, kita tambahkan tabel jenis pakaian. Sini kita tambahkan enam saja, kita pilih. Kemudian di sini jenis pakaian, oke. Kita isi dengan ID jenis pakaian. Oke, jadi di sini untuk jenis pakaian kita ganti saja dengan jenis cucian. Oke. Ini ada jenis cucian. Oke, di sini kemudian nama barang yang akan kita terima seperti itu. Contohnya baju, celana, atau karpet dan lain sebagainya. Kaos kaki juga bisa ada di sini. Kemudian di sini kita isi dengan harga. Nah, jadi harga itu penting karena kita kan namanya itu ada beda-beda. Ada bukan hanya baju saja, tapi ada saya bilang baju, kaos, celana, karpet dan lain sebagainya. Tentu saja kita hitung per gram harganya berapa seperti itu. Oke, kemudian untuk tipenya ini jenis cucian kita pakai int, kemudian nama kita pakai teks, harga kita pakai int juga. Kemudian sini kita tetap pakai auto increment. Oke, kunci utama teman-teman. Kemudian kita pilih save. Di sini ada 3 saja, itu ada jenis cucian, nama, dan harga. Kita simpan. Oke, jadi sudah 3 tabel. Dari sini sudah ada tabel petugas, pelanggan, dan tabel jenis cucian. Selanjutnya kita akan menambahkan suatu tabel berikut.
Oke, kita akan menambahkan tanggal transaksi saja. Kita isi dengan 6. Ligo. Oke, dari sini transaksi kita masukkan ID transaksi. Kemudian di sini kita isi dengan tanggal transaksi. Jadi ketika kita melakukan transaksi satu kali, tentu saja ada begitu banyak jenis pakaian yang akan kita laundry, teman-teman, di laundry. Seperti itu. Di sini kita perlu untuk mengisi tanggal transaksi. Jadi pada saat tanggal transaksi ini pasti dimana dia menerima barang, untuk pelanggan bisa menerima kembali barang atau petugas terima barang, seperti itu. Oke, berikutnya adalah kita tambahkan ID petugas. Jadi ID petugas ini sangat penting, teman-teman. ID petugas ini dimana kita harus pikir dulu apakah ID petugas ini ada, kan banyak, jadi ada penerima dan ID serahkan. Jadi tentu saja pasti orangnya berbeda-beda, teman-teman. Karena itu ketika pelanggan bertanya, mungkin besok-besok atau pada saat itu mungkin serahkan, tentu saja pasti mencari petugas yang menyerahkan pakaian yang sudah diberikan, mungkin salah, seperti itu. Jadi tentu saja kita harus membuat ID petugasnya berbeda. Jadi yang ini kita akan membuat ID petugas petugas terima, kemudian di sini juga ada petugas serah. Nah, di sini. Oke, jadi sini kita ganti dengan tanggal serah atau tanggal terima. Kemudian sini lagi ada petugas terima. Sini kita pindahkan sini saja. Jadi petugas serah, tanggal serah. Kemudian di sini kita isi dengan status. Jadi di sini sudah berapa data yang kita masukkan. Itu pertama ID transaksi, kemudian tanggal terima, ID petugas terima, tanggal serah, ID petugas serah, dan status. Oke, jadi di sini status ini ada berbagai macam, itu sudah diterima, diserahkan, dan sudah diserahkan, seperti itu. Dari sini perlu sangat penting. Jadi sini kita masukkan tipenya itu. ID transaksi kita pakai int, kemudian tanggal terima kita pakai date, tanggal serah, ID petugas kita pakai int, ID petugas terima int, kemudian tanggal serah kita pakai date, kemudian int, ID petugas serah kita gunakan int, kemudian di sini statusnya kita pakai teks. Selanjutnya di sini kita aktifkan dulu Premier Key auto increment. Kita gunakan auto increment. Kita perhatikan dulu dia punya tipenya sehingga tidak terjadi keliruan atau tidak error. Oke, jadi untuk sini sudah seperti ini. Jadi kita menggunakan teks sehingga kita bisa langsung mengisinya. Kemudian kita pilih save. Oke, jadi di sini sudah ada 4 tabel yang kita buat dalam database laundry. Yang pertama transaksi, petugas, pelanggan, dan jenis cucian. Oke, di transaksi ini kita perlu untuk menambahkan lagi 2 kolom. Kita akan menambahkan 2 kolom. Di transaksi di transaksi kita pilih struktur. Kemudian di sini kita tambahkan
dua kolom lagi. Yang pertama itu ID pelanggan, dan yang kedua adalah catatan. Jadi ID pelanggan ini adalah orang yang mengambil. Kemudian untuk catatan ini kita gunakan ini sehingga di saat ID pelanggan untuk pelanggannya ada mewakili untuk mengambil, tentu saja kita membuat catatan yang ada. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan isi dulu datanya ini. Catatannya kita pilih teks saja. Dari pelanggan ini, oke, save. Oke, kemudian kita pilih transaksi. Di sini saya sudah menambahkan dengan ID pelanggan sama dengan catatan. Di sini saya akan menambahkan lagi untuk nick, indika. Kita tambahkan satu data. Jadi nick ini juga sangat penting. Ketika kita mau mengantar barang atau cucian yang sudah kita melakukan laundry, sudah cuci, tentu saja pasti kita membutuhkan alamat dan lain sebagainya, karena KTP ini menentukan di mana tempat tinggal pelanggan seperti itu, sehingga bisa mempermudah para petugas dalam melakukan pengantaran. Karena itu kita menggunakan dengan di sini kita tambahkan dengan nikah. Kemudian di sini kita perlu untuk ini kita gunakan teks varchar 16. Kemudian di sini kita pakai dengan null index. Kita bisa isi dan tidak diisi juga tidak masalah. Dari sini boleh kosong. Oke, kemudian kita pilih save. Jadi di transaksinya sudah seperti ini. Ada beberapa data yang ada, itu ada transaksi, tanggal terima di petugas, tanggal serah di petugas, serah status di pelanggan, catatan ini. Kemudian sini di transaksi ini tentu saja ada barang apa saja yang diterima. Jadi itu ada detailnya, kita bisa mendetail sedetail mungkin sehingga tidak terjadi kebingungan, ya, seperti itu. Di sini kita perlu untuk menambahkan satu tabel lagi, yaitu ID detail transaksi. Karena itu kita pilih database, kita tambahkan lagi detail transaksi, teman-teman. Oke, detail transaksi. Kemudian kemudian di sini kita pilih go detail transaksi. Di sini ada ID transaksi, sehingga dia bisa menuju ke detail transaksi, teman-teman. Kemudian di sini ada ID jenis cucian, kemudian harga, harga dan berat dan harga. Berat, oke. Kemudian di sini kita aktifkan auto increment. Tadi transaksi ada di sini cucian, berat dan harga. Kemudian kita pilih save. Untuk tipenya itu in semua, teman-teman. Oke, jadi sini sudah ada 5 data, 5 tabel, yaitu detail transaksi dan jenis cucian, pelanggan, petugas, dan transaksi. Oke, jadi kemudian di detail transaksi ini kita tambahkan sebuah data after detail transaksi. Oke, kemudian pilih go. Sini ID detail transaksi, ID transaksi. Jadi ID transaksi ini kemudian tipenya itu ya. Jadi tidak perlu primer key lagi karena dia bisa digunakan saja. Bisa. Oke. Oke, jadi di sini di dalam detail transaksi ini ada ID detail transaksi.
ID transaksi, ID jenis cucian, dan berat dan harga. Oke, selanjutnya kita akan mengisi data-data yang sudah kita buat itu di dalam tabel yang sudah kita buat. Yang pertama di tabel masternya itu di petugas. Petugas ini kita akan mengisi datanya, di insert. Kemudian ID petugas yang saya menggunakan nama saya sendiri. Darul Noman. Oke, kemudian jenis kelamin laki-laki, nomor telepon. Oke, kemudian email dn@gmail.com. Oke, alamat Kupang Kabupaten asal Kupang Timur. Oke, paspor. Kita gunakan satu saja. Kemudian yang kedua lagi. Kedua ini kita isi dengan nama Daniel V. Oke. Kelamin laki-laki. Telepon 082. Ini email dan gmail.com. Alamat Tuapukan. Oke, kemudian paspor 2. Oke, kemudian kita pilih go. Seperti ini teman-teman. Jadi di sini untuk tabel petugasnya yang sudah ada. Ada 2 teman-teman. Sini sudah 2. Kemudian lagi yang kedua kita isi di pelanggan. Tabel pelanggan. Insert. Oke, di sini kita masukkan nama pelanggan. Kemudian alamat Bapak, kemudian telepon. Email gmail.com. Oke. Jenis kelamin perempuan, kemudian paspor 3. Ini kita masukkan lagi Alvin Silan. Kemudian di sini alamat Kayu Putih, kemudian telepon. Email Alvin gmail.com. Jenis kelamin laki-laki. Kemudian paspor 4. Kemudian kita pilih go. Jadi sudah 2 data juga yang sudah saya masukkan di dalam data tabel pelanggan. Seperti ini teman-teman. Oke, kemudian kita tambahkan di jenis cucian. Di jenis cucian ini kita tambahkan, kita insert dulu kemeja putih. Kemudian harganya itu Rp100. Satu harga seperti itu. Kemudian di sini kemeja berwarna.
harganya 150 rupiah. Kemudian kita pilih save. Sini kita bisa tambahkan lagi, kita akan menambahkan lagi, insert lagi. Oke, kemudian sini baju kaos, harganya 100. Kemudian handuk ini kita isi dengan 200, kita pilih go. Sini kita tambahkan lagi data, insert lagi. Kita tambahkan jas harga 10.000, kemudian jaket kita isi dengan 150 saja, atau 5.000. Oke, kita pilih go. Kemudian kita tambahkan lagi data yang ada, spray taruh 500. Kemudian selimut 10.000. Bukan 100, kita pilih atau 200 like. Go. Dari sini sudah ada beberapa data yang sudah saya masukkan di database, di tabel cucian. Sini harus 8 data. Oke, jadi untuk data jenis cucian ini cukup 8 saja. Nanti kalau mau ditambahkan baru kita tambahkan lagi. Kemudian kita masuk di transaksi. Pada transaksi ini saya akan memasukkan datanya itu di tanggal serah dan ID petugas serah. Di sini untuk tipe datanya itu, untuk datanya itu harus dikasih 0, sehingga pada saat kita melakukan saat kita menerima pakaian barang pada hari ini, saya pas tanggalnya itu ada, bisa kita isi. Kemudian untuk tanggal serah itu nanti, jadi kita kasih 0 tahan setelah pakaian sudah diserahkan, baru tanggalnya itu bisa diisi. Karena itu kita perlu untuk change. Oke, di sini kita kasih 0 saja untuk, jadi ini bisa diisi dan tidak bisa diisi juga misal. Kemudian kita pilih save seperti itu. Oke, kemudian di sini kita pilih insert untuk mengisi datanya. Jadi di sini sudah muncul untuk 0. Oke, jadi di sini ada transaksi, kita kasih kosong, tanggal terima kita isi dengan tanggal hari ini tanggal 11. Oke. Kemudian petugasnya kita isi dengan 1. Ini kita kasih kosong, status. Oke, jadi statusnya ini diterima. Kemudian dari pelanggan kita isi dengan 1. Untuk catatannya kita kasih kosong, kita kasih 0 tahan. Karena itu kita perlu kembali di struktur. Jadi kita harus mengisi ulang data yang ada. Di catatannya kita pilih, di sini kita kasih 0 juga, teman-teman. Oke, jadi catatan ini kita kasih. Kemudian kita pilih save. Oke, di sini kita cobain satu ulang.
kita isi tanggal hari ini, kemudian di sini 1 diterima 1. Oke, setelahnya sudah kita kasih 0. Oke, kemudian kita pilih go. Oke, jadi untuk transaksinya sudah. Di sini ada 1 saja yang sudah saya buat. Untuk datanya ini seperti ini. Oke, untuk ID pelanggannya 1, ID petugasnya terima 1. Kemudian di detail transaksi. Kemudian kita insert. Di sini di detail transaksi kita kasih kosong. ID transaksi tadi baru 1 saja, kita isi 1. Untuk ID cuciannya kita isi juga 1. Berat kita isi dengan 2 apa? Kemudian sini 2 gram beratnya tuh. Kemudian di harganya ini, jadi kita menggunakan harga di bagian tambah transaksi karena di sini untuk mencegah terjadinya perubahan. Oke. Jadi ketika datanya berubah di transaksi, maka di detailnya tetap seperti itu. Di sini untuk mencegah terjadinya perubahan. Contohnya seperti ketika harga barang naik, maka nota-nota itu perlu harus diubah juga. Seperti itu. Maka di sini kita menentukan untuk harga dasar itu tetap. Kemudian untuk harganya kita isi dengan 200, kita sesuaikan dengan data yang ada dalam transaksi. Yang tadi pertama itu di jenis cucian. Yang pertama itu harganya itu 100, kemudian yang harga yang kedua itu 200. 150. Dari sini untuk data yang kedua yang cetak ini juga isi dengan 1, untuk ID transaksinya tetap 1. Jenis cucian 2, kemudian di sini 2, maka harganya itu adalah 300. Kemudian kita pilih go. Oke, jadi untuk datanya sudah. Oke, jadi untuk datanya sudah kita isi semua untuk di tabel yang ada. Jadi database-nya seperti ini sudah. Ada beberapa tabel, yaitu yang pertama data transaksi, cucian, pelanggan, petugas, dan transaksi. Itu ada beberapa data yang sudah kita masukkan juga. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membuat codingnya. Kita akan masukkan beberapa script yang ada sehingga kita bisa menghubungkan di. Oke, sekarang kita akan membuat folder kerjanya. Kita masuk ke browser, bukan browser ya, ke data di Explorer. Oke, di sini kita pilih data C. Dari sini kita pastikan dulu untuk MySQL dan aplikasinya itu sudah hidup. Yang ini teman-teman. Kemudian kita masuk di exam. Pada exam ini kita masuk di Docs. Kemudian di sini kita membuat sebuah folder kerja baru. Kita tambahkan folder love laundry. Love laundry. Oke. Jadi folder kerjanya itu love laundry. Oke, selanjutnya di sini kita akan menambahkan folder PDF yang sudah saya download. Jadi untuk PDF-nya di sini, Ctrl C, lalu kita letakkan di dalam folder yang sudah saya buat tadi di Docs, di Love Laundry. Di sini kita paste-nya di sini. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, sekarang untuk folder kerjanya sudah selesai. Selanjutnya kita akan menghubungkan dengan folder kerja. Kita akan membuat cara kerjanya itu melalui Visual Studio Code. Kita sudah masuk di Visual Studio Code, kita pilih file,
Kemudian di sini kita pilih add folder to workspace. Oke, jadi sini kita mengambil datanya itu di data C tadi, exam, docs. Kemudian love laundry, kemudian kita pilih add. Kita tunggu saja, masih loading, masih menyimpan datanya sih. Oke, jadi untuk MPRF-nya sudah muncul sini, love laundry, MPRF-nya ini data-data yang ada. Oke. Jadi kita pikirkan dulu untuk MPRF-nya ini, untuk love laundry ini untuk datanya itu ada dua kan, itu petugas dan pelanggan. Nah, jadi ini petugas dan pelanggan itu adalah penggunanya. Jadi contohnya itu seperti love laundry, PHP. Jadi misalkan saya ulangi, lovelaundry.com itu akan muncul halaman indeksnya secara keseluruhan. Maka dari itu kita akan membuat sebuah folder. Kita klik kanan panel ke bawah, kemudian kita tambahkan di sini kita akan menambahkan satu tabel, itu tabel petugas. Oke, jadi di sini sudah ada dua folder. Dalam laundry ini ada pertama MPDF, kemudian petugas. Selanjutnya saya tambahkan lagi satu folder untuk folder pelanggan, biar lebih rapi kita menggunakan ini. Tetapi untuk indeksnya itu pasti akan dari luar, seperti itu. Love laundry jadi dia indeks pelanggan tuh saya sudah salah teman-teman. Sini saya hapus saja, delete pelanggan. Jadi ada di luar teman-teman. Kita tambahkan sini pelanggan. Oke. Selanjutnya kita akan membuat adminnya dulu. Adminnya itu adalah petugas. Jadi kita pastikan dulu untuk petugasnya ini anak panah itu ke bawah. Kemudian di sini kita tambahkan pilih file, new file. Lalu kita pilih new file. Oke. Kemudian kita pilih file, kita pilih save as. Oke, jadi sini kita simpan di dalam data C itu di dalam exam, docs, kemudian di love laundry, di petugas ini teman-teman. Kemudian di sini kita isi dengan di sini kita ganti dengan index.php. Oke, kita pilih teks, plain text, type. Kita cari HTML. Oke, di sini kita bukan pilih HTML, tapi kita pilih PHP. Kemudian saya pilih save. Oke. Jadi di sini di dalam petugas ada index.php. Oke, kemudian kita tambahkan script yang sudah disiapkan itu di sini. Kita lihat di sini scriptnya ini. Kita tambahkan navbar yang ini. Kita tambahkan navbar, oke. Ini kita Ctrl A, kita Ctrl C saja, lalu saya letakkan di sini. Oke, seperti ini teman-teman. Oke. Jadi di sini kita akan masukkan data-data yang ada itu.
di sini ya teman-teman. Sini yang pertama kita masukkan dulu data petugas, kemudian di sini kita isi dengan pelanggan, kemudian di sini isi dengan jenis cucian. Oke, seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi satu di sini. Oke, di sini kita isi dengan transaksi, teman-teman. Kita ganti dengan transaksi. Oke. Dan terakhir kita tambahkan satu lagi adalah logout. Kita hapus ini, logout. Oke, baik. Jadi di sini untuk petugas ini dia berada dalam satu folder bersama dengan pelanggan, jenis cucian, dan transaksi. Jadi di sini di dalam satu folder itu di folder petugas untuk indeks ini. Jadi di sini kita perlu untuk mengisi data di sini, yaitu dia berada dalam petugas .php. Oke. Kemudian di sini juga pelanggan kita isi dengan pelanggan.php. Oke. Kemudian jenis buku, jenis cucian. Cucian.php. Kemudian di sini juga transaksi.php. Kemudian untuk logout tetap seperti ini, teman-teman. Oke, selanjutnya untuk navbarnya ini, navbar di sini kita masukkan database-nya itu. Masukkan nama database yaitu Love Laundry. Oke. Love Laundry. Oke. Love Laundry. Seperti ini, teman-teman. Kemudian kita pilih file, lalu kita save. Dan ini saya sudah menyetel datanya sehingga dia tersimpan secara otomatis. Atau bisa kita Ctrl S saja. Oke. Kemudian untuk menjalankannya kita masuk ke Google Chrome, ke browser, kemudian kita pilih localhost, kemudian oke, di sini kita isi dengan database yang ada tuh. Database yang sudah kita buat yaitu Love Laundry. Kita isi dengan petugas karena dia berada dalam folder petugas. Kemudian kita pilih enter. Oke, masih untuk datanya itu masih error. Kita coba masuk di PHP Admin. Kita lihat database-nya apakah sesuaikan dengan data yang ada atau tidak. Love Laundry. Oke, ya di sini salah. Laundry. Jadi sini kita masukkan untuk datanya itu bukan laundry tapi laundry. Oke. Ctrl S. Kemudian sini saya juga merubah datanya sini. Love Laundry. Enter. Nah, jadi untuk datanya seperti ini. Tampilan hasilnya seperti ini. Sini petugas, pelanggan, jenis cucian, dan ini belum diisi datanya sehingga dia masih muncul data not found. Transaksi dan logout seperti ini. Oke, selanjutnya untuk filenya ini saya ubah.
Di sini kita tinggal pilih save as saja. Dia berada dalam petugas, teman-teman. Di sini kita tinggal pilih file, kemudian save as. Kita isi lagi untuk datanya itu tadi petugas.php. Kemudian saya pilih save. Dia sudah muncul di sini. Kemudian saya pilih file, save as. Sini kita ganti dengan pelanggan.php. Pelanggan.php, kemudian saya pilih save. Kemudian pelanggan lagi habis jenis cucian. Save as jenis cucian.php. Oke, kemudian saya pilih save. Dan yang terakhir adalah transaksi. Kita isi transaksi. Transaksi. Oke, .php. Kemudian saya pilih save. Oke, seperti ini, teman-teman. Kemudian di sini saya coba untuk menghubungkan dengan internet ini. Kita pilih refresh, sudah muncul seperti ini, Love Laundry, petugas, pelanggan, jenis cucian, dan transaksi. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan sebuah script untuk menghubungkan data itu di bagian script konektor ke database untuk menghubungkan data yang satu dengan data lainnya. Oke, seperti ini. Jadi di sini kita akan membuat sebuah data di Love Laundry. Kita pilih file, kemudian new file. Oke. Kemudian kita paste-nya di sini. Kita paste di sini. Kemudian kita pilih file, save as. Kita isi di dalam data C, docs, Love Laundry. Kemudian nama file ini kita isi. Kemudian kita ganti dengan konektor.php. Lalu saya pilih save. Oke, seperti ini, teman-teman. Kemudian di sini kita tutup dulu yang ini. Kita pilih konektor. Oke, selanjutnya di sini untuk nama database-nya ini kita ganti dengan Love Laundry. Oke. Seperti ini, kemudian kita pilih Ctrl S. Kemudian selanjutnya kita pilih petugas. Kita akan mengisi datanya tuh di bagian bawah sini, teman-teman. Di bagian sini. Oke, selanjutnya di sini kita isi dengan pengolahan data petugas. Yang ini kita hapus saja. Oke. Sini kita akan mengisi dengan display data. Display data ini kita ambil scriptnya itu di bagian script yang sudah disediakan. Lalu di sini kita pilih display tabel dinamis di bagian mana, teman-teman? Display tabel dinamis, oke. Di sini kita pilih Ctrl A semua, Ctrl C, lalu saya letakkan di sini. Oke, seperti ini, teman-teman. Selanjutnya kita akan melihat data di dalam petugas. Di sini ada nomor, kemudian sini nama, selanjutnya ada telepon, jenis kelamin,
telepon. Oke, selanjutnya tuh telepon. Email. Alamat. Dan yang terakhir adalah password. Oke, ini untuk passwordnya kita hapus saja. Karena ini secara rahasia teman-teman. Sini select bintang from petugas. Kemudian di sini kolom yang pertama, kedua isi dengan nama. Ketiga adalah jenis kelamin. Oke, jenis kelamin. Telepon, email, alamat. Telepon, email, dan alamat. Jadi data-data yang ini kita sesuaikan dengan database yang sudah kita buat teman-teman, sehingga tidak terjadi error ketika kita mau menjalankannya. Oke, kemudian untuk dia punya nomornya kita masukkan di sini. Variabel 0, variabel nomor sama dengan 1 titik koma. Bukan variabel tapi persen ini tidak yang variabel. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian di sini variabel nomor sama dengan variabel no plus plus. Sini kita isi dengan variabel no plus plus. Minta maaf teman-teman, kesalahan sedikit. Variabel no plus plus. Oke, seperti itu saja teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan konektor untuk menghubungkan data yang ini. Oke, kita tambahkan di bagian atas ini teman-teman. Sini untuk konektornya sangat penting. Contohnya maaf. Di sini. Oke, di sini kita pakai PHP include kutip 1, kemudian backslash konektor konektor.pp. Oke, titik koma. Seperti ini teman-teman. Sini kita coba Ctrl S, kita coba pilih file, sudah tersimpan secara otomatis. Karena itu kita coba untuk menjalankan. Kita coba dulu apakah sudah
dijalankan atau belum, kita refresh. Tadi itu kita masukkan di data petugas, kita pilih petugas. Nah, datanya seperti ini tuh, data petugas sudah. Kita mendesainnya lebih baik lagi, teman-teman. Seperti ini. Oke, selanjutnya di sini untuk namanya belum ada di sini, keterangan. Kemudian kita tambahkan di sini, teman-teman. Kita tambahkan 1 di sini. Ini kita isi dengan opsi. Ctrl S, kemudian kita coba refresh lagi. Sudah muncul seperti ini. Tempat kita isi dengan aksi saja, aksi. Oke. Siap. Jadi untuk yang pertamanya sudah jadi. Untuk petugas sudah jadi. Kemudian kita akan lanjut di pelanggan lagi, teman-teman. Untuk data pelanggan kita bisa mengeditnya dengan sebagus mungkin. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code. Di petugas kita tutup. Kita pilih yang pelanggan.pp. Oke. Untuk pelanggannya ini kita kembali ke petugas, kita Ctrl A bagian ini, Ctrl A, C, lalu kita copy di bagian pelanggan sini saja, teman-teman. Oke, lalu kita paste-nya di sini seperti ini. Kemudian di sini kita taruh nama, kemudian nama pelanggan. Oke. Di petugas ini juga kita gunakan dengan nama petugas saja. Oke, Ctrl S. Kita tutup pelanggan. Oke, selanjutnya di sini kita ganti select bintang from pelanggan. Kemudian di sini juga kita ganti dengan data pelanggan. Ctrl S. Kemudian di sini kita coba tes lagi. Refresh. Oke, pelanggannya sudah jadi, teman-teman. Kemudian transaksi logout. Wow. Oke, untuk pelanggannya sudah jadi di sini. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi di jenis cucian. Kita kembali ke sini. Untuk data pelanggan kita ambil datanya semua. Ctrl A, Ctrl C, lalu kita letakkan di jenis cucian. Minta maaf, teman-teman. Nah, pelanggan sini kita Ctrl A, Ctrl C, lalu kita letakkan di jenis cucian sini, Ctrl A, B, Ctrl V. Oke, seperti itu, teman-teman. Select bintang from jenis cucian. Jenis cucian, kemudian di sini data cucian, jenis cucian. Oke. Kemudian di sini kita isi dengan kita hapus jenis cuciannya. Jenis cucian. Kemudian di sini kita taruh dengan harga. Aksi. Oke, kemudian di sini kita tambahkan untuk data ini, data yang dalam sini kita sesuaikan dengan database, teman-teman. Dari sini ada nama, jenis cucian, dan harga. Kemudian kita hapus yang ini. Oke. Ctrl S, lalu kita coba refresh. Kita coba testing dulu, teman-teman. Refresh. Di jenis cucian sudah jadi. Oke, jadi untuk jenis cuciannya sudah
sudah muncul tapi masih ada error sedikit sini teman-teman. Dia punya harganya itu jenis cucian. Kita lihat coba database teman-teman, database ada di Love Laundry. Kita lihat jenis cucian, nama, jenis ID, jenis cucian, dan harga dan nama. Jenis cucian, terus invoice mix. Kita lihat kembali di sini. Jadi jenis cucian. Oke, jadi di sini bukan jenis cucian teman-teman, tapi di sini adalah harga. Nama teman-teman, nama dan harga saja. Ini kita tutup dulu yang ini. Oke, Ctrl S, kita coba refresh. Oke, sudah jadi teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi di bagian transaksi. Oke, di bagian transaksi ini kita coba untuk masukkan lagi script yang ada. Ini kita Ctrl C, lalu kita letakkan di transaksi. Kemudian Ctrl A. Sini kita Ctrl V. Ke data transaksi. Transaksi, kemudian di sini lagi select bintang form transaksi. Oke, selanjutnya di sini untuk bagian transaksi ini kita tambahkan data 10 data 1 2 3 4 5 6 7. Teman-teman, kita tutup dulu, kemudian kita ambil dulu pelanggan ini, Ctrl A, Ctrl C, lalu Ctrl C kita letakkan di bagian tulis. Di sini teman-teman. Ke bagian sini ada kesalahan sedikit sini di bagian transaksi yang terakhir ini. Transaksi, kemudian transaksi di sini ada 2 4 6. Kita copy tambah 4 saja. C. Kemudian oke. Ke bagian sini ada nomor, kemudian ada uraian, kemudian uraian ini dia digunakan untuk menampilkan detail transaksi teman-teman, detailnya. Kemudian di sini tanggal penerima, kemudian tanggal ambil,
tanggal ambil, kemudian tugas yang menyerahkan. Kemudian di sini pelanggan, status, kemudian catatan nick, kemudian aksi. Oke, selanjutnya di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sini ada 11 teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tambahkan dengan 5 lagi. Tambahkan 5. C, lalu paste di sini. Oke. Di sini ada tanggal terima. Kemudian di sini tugas terima, ID tugas terima, lalu tanggal serah, ID tugas serah, tanggal serah, kemudian ID tugas serah, kemudian ID pelanggan, status, kemudian catatan, dan yang terakhir adalah nick. Yang lainnya kita tidak usah gunakan. Kemudian di sini ada uraian yang kosong, kita tambahkan sini teman-teman. Oke, di sini kita isi dengan uraian. Oke, jadi untuk scriptnya seperti ini teman-teman. Kita coba refresh, kita coba testing lagi, kita refresh dulu di transaksi. Oke, jadi di sini sudah jelas tidak terjadi error teman-teman. Di sini ada uraiannya, itu tanggal terima tanggal 9/11/2022, petugasnya 1, penerima belum, tanggal ambil belum, petugas yang menyerahkan belum, pelanggan status catatan belum, nick belum, aksi. Oke, selanjutnya di sini kita akan menambahkan di uraian ini. Ketika kita klik di uraian, maka dia akan muncul sebuah halaman yang baru, dan dia akan mengirim parameter atau ID. Contohnya ubah dan hapus, itu bisa kita mengirim ID-nya teman-teman. Jadi kita tambahkan datanya itu di bagian sini, transaksi di sini. Sini kita tambahkan tombol teman-teman. Tambahkan tombol ref sama dengan ini, ref sama dengan tanda kutip 2, kita isi dengan pagar, kemudian uraian ini kita pakai dengan tag penutup. Oke, seperti ini teman-teman, penutup tadi. Backslash dengan tadi juga.
Ctrl S, kita coba refresh. Nah, maka dia akan muncul seperti ini teman-teman. Ketika kita mau pilih uraian, ini akan muncul tabel berikut atau folder lain teman-teman. Oke, maka dari situ kita akan menambahkan sebuah file, yaitu detail transaksi teman-teman. Karena itu kita pilih file di dalam petugas teman-teman. Dalam petugas kita pilih file, save as, kemudian kita pilih detail transaksi .php, save. Oke, sudah muncul di sini teman-teman. Kemudian kita ambil isi dari salah satu sini. Ini Ctrl A, Ctrl C, lalu kita masukkan detail transaksi. Ini saya seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita tutup ini. Kita lihat di transaksi. Ketika kita klik uraian, maka dia akan muncul detail transaksi teman-teman. Maka dari situ kita akan menambahkan file data di sini. Di sini kita isi dengan detail transaksi .php. Kemudian dia akan mengirim parameter, kita menggunakan dengan tanda tanya. Kemudian di sini kita akan menambahkan kita akan memanggil apa data saja. Kita mau kasih nama apa saja teman-teman. Kita bisa di sini saya menggunakan yang variable key, menggunakan dengan key complex sama dengan sama dengan key. Kemudian di sini di sini kita copy yang ini teman-teman. Kita copy yang ini, Ctrl C, lalu kita letakkan di belakang sini, Ctrl V. Oke. Kemudian lagi di sini kita isi dengan transaksi. Oke, jadi fungsinya ini adalah seperti ini. Jika kita membuka halaman detail transaksi, maka dia akan mengirim parameter key. Yang mana parameter key ini dia berisi ID transaksi. Jadi contohnya seperti ini. Contoh seperti ini. Kita refresh dulu. Ya, ketika kita pilih di uraian, maka dia akan menampilkan data yang ada di sini. Nanti muncul di sini teman-teman. Dia menguraikan. Nah, di sini dia akan menampilkan ini, ada detail transaksi. Seperti itu. Jadi sudah ada transaksi dengan mengirim parameter key sama dengan 2%201. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mengisi data-data di dalam detail transaksi teman-teman. Jadi di sini detail transaksi, untuk transaksinya sudah jadi kita tutup saja. Kemudian di sini ada nomor berat harga. Kemudian di sini ada jenis cucian, kemudian berat dan yang terakhir adalah harga. Aksinya tetap kita cancel dulu ini. Kita hapus saja. Kita hapus yang ini. Oke, selanjutnya di sini lagi. Di sini kita isi dengan ID jenis cucian, kemudian berat, dan yang terakhir adalah harga. Oke, di sini kita hapus yang ini. Selanjutnya untuk bagian konektornya ini, untuk panggilnya kita sudah bintang from detail transaksi, detail transaksi where ID transaksi, like
tanda kutip satu variabel nilai. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian di sini, kemudian di sini kita isi dengan variabel nilai. Nilai sama dengan variabel get, variabel underscore get. Ini tanda kutip satu. Kita isi dengan key. Kemudian di sini titik koma. Oke, jadi sini select bintang from detail transaksi where any transaksi like variable nilai. Kita coba testing dulu, teman-teman. Kita refresh. Kemudian kita pilih di uraian. Nah, di sini masih terjadi error, teman-teman. Sini variable get key. Oke, kita kembali untuk mengeceknya di sini. Script yang ada. Oke, baik. Jadi untuk kesalahannya itu ada di sini, teman-teman. Kita hapus yang ini saja. Minta maaf. Kesalahan tadi. Oke, baik. Jadi sini kita akan menambahkan, kita hapus yang ini saja. Jadi kesalahannya itu di sini, teman-teman. Kita hapus ini. Ctrl S, lalu kita coba refresh. Kita refresh ya, seperti ini. Jika kita kita klik di uraian, maka dia akan menampilkan harganya seperti ini. Sini nomor nomor, jadi cucian 1 dan 2, berat juga 2, terus harga nominalnya seperti ini juga. Tapi untuk nominalnya yang asli itu kita salah ya, seperti ini. Karena itu kita perlu untuk rubahnya database. Di ID detail ya, detail transaksi. Nah, di sini kita edit. Di sini kita taruh dengan 100. Harga dasarnya itu, kemudian sini 150. Oke. Kemudian kita pilih go. Oke, kita refresh lagi di sini. Sudah munculnya seperti ini, teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan transaksi yang kedua. Kita tambahkan manual saja di transaksi. Kemudian insert. Oke, di sini kita menggunakan tanggal terima, tanggal hari ini, tanggal 11. Kemudian ID-nya itu kita isi dengan 2. Ini kita kasih kosong untuk statusnya dicuci. Kemudian untuk ID pelanggannya kita isi dengan 2. Sini catatannya tidak ada, linknya tidak ada, kita pilih go. Oke, kemudian kita refresh, kita kembali ke struktur database-nya. Sini kita kembali refresh. Nah, jadi kita pilih transaksi. Jadi di sini sudah datanya sudah ada 2. Di sini ada yang pertama sudah statusnya diterima dan dicuci. Jadi ketika kita mengisi, kita klik di uraian, maka dia akan mengirimkan parameter nomor 2. Nah, tapi untuk datanya itu kita belum input atau belum diisi juga, sehingga ketika kita klik nanti ini, maka dia akan menghasilkan tabelnya kosong karena belum diinput untuk datanya itu. Jadi contohnya kita isi manual saja untuk datanya di detail transaksi. Jadi pada detail transaksi ini kita akan mengisi data, kita input data 1. Mulai teman-teman insert. Nah, di sini kita masukkan untuk ID transaksinya 2. Ini yang kita isi dengan 4. 2. Oke, di sini kita bisa taruhnya 100, 200 gitu. Kita isi barang saja, kita tambahkan satu data ini, kemudian kita pilih go. Oke, kemudian kita coba refresh di sini. Nah, maka di sini dia akan menampilkan parameter yang ada sudah, karena datanya itu sudah kita isi di detail transaksi.
Jadi ketika kita pilih di transaksi, kita pilih di uraian yang nomor pertama ini, dia akan menampilkan 2 barang, teman-teman. Kemudian di transaksi kita pilih yang ini, maka dia akan menampilkan 1. Jadi di sini dia mengirim parameter, di detail transaksi ini dia mengirim parameter key, maka dia akan menghasilkan query ini. Dia akan menghasilkan yang ini, teman-teman. Query-nya ini seperti ini, teman-teman. Jadi untuk detail transaksi untuk tutorial kali ini cukup saja di sini. Sekian dan terima kasih.